senyawa kompleks. Nah, kan minggu kemarin Ibu sudah bilang kepada anak-anak semuanya bahwasannya kita minggu ini akan memasuki materi senyawa kompleks. Apakah anak-anak sudah membaca materi senyawa kompleks? Sudah, Bu. Pintar. Baik, Ibu akan menjelaskan reaksi kimia senyawa kompleks. Nah, apa sih itu reaksi senyawa kompleks? Senyawa yang terbentuk disebut senyawa koordinasi atau lebih dikenal sebagai senyawa kompleks. Logam atau ion logam dalam senyawa kompleks adalah spesies asam Lewis yang dapat menerima pasangan elektron yang didonasikan dari satu atau lebih ligan. Untuk senyawa kompleks dengan dua atau lebih ligan, logam atau ion logam berada pada bagian tengah atau pusat struktur dan dikelilingi oleh ligan-ligannya. Posisi tersebut kemudian menjadikan logam ataupun ionnya dalam senyawa kompleks disebut atom pusat. Nah, umumnya atom pusat ini pada senyawa kompleks banyak ditemukan atau berhasil disintesis dalam kelompok logam transisi. Hal ini karena logam transisi memiliki cenderungan yang kuat untuk membentuk senyawa atau ion kompleks. Nah, Ibu mau minta bantuan kepada Nur Efni untuk membaca PPT yang di depan. Pengertian senyawa kompleks atau senyawa koordinasi telah berkembang pesat karena senyawa ini memegang peran penting dalam kehidupan manusia, terutama karena aplikasinya dalam berbagai bidang seperti dalam bidang kesehatan, farmasi, industri, dan lingkungan. Senyawa kompleks dalam industri sangat dibutuhkan, terutama dalam katalis. Nah, suatu senyawa koordinasi mengandung kation dan anion. Kation dapat berupa ion logam bebas atau kation kompleks, dan anionnya dapat berupa anion kompleks atau suatu ion bebas. Ion kompleks terdiri atas atom logam pusat dikelilingi anion-anion atau molekul-molekul membentuk ikatan koordinasi. Nah, ion logam pusat biasanya disebut atom pusat atau M. Sedangkan molekul atau ion yang mengelilinginya disebut ligan, yaitu L. Banyaknya ikatan koordinasi antara atom pusat dengan ligannya disebut bilangan koordinasi. Nah, pada PPT di atas terlihat kan apa itu rumus ion kompleks adalah MLN. Nah, atom pusat itu sendiri adalah suatu kation logam atau atom netral yang dapat menerima pasangan elektron bebas untuk bersama-sama digunakan ligan. Atom pusat atau M bertindak sebagai asam Lewis akseptor pasangan elektron. Nah, tadi kan udah dijelaskan atom pusat, sekarang tentang ligan. Ligan adalah suatu spesies yang menyumbangkan pasangan elektron pada atom pusat untuk digunakan bersama. Ligan bertindak sebagai basa Lewis atau donor pasangan elektron. Atom adalah ligan yang terikat langsung melalui ikatan kovalen koordinasi pada atom disebut atom donor. Nah, Ibu boleh minta tolong kepada Niken untuk membacakan PPT-nya. Ligan dikelompokkan berdasarkan jumlah atom donor atau jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama dengan atom pusat, yaitu sebagai berikut. 1. Ligan yang hanya punya satu donor atom atau sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan disebut ligan monodentat. Ligan yang mempunyai dua atom donor disebut ligan bidentat, dan ligan yang mempunyai lebih dari dua donor disebut ligan. Nah, terima kasih Pak Niken. Jadi, ligan itu hanya mempunyai satu donor atom, sedangkan ligan bidentat mempunyai dua atom donor, dan ligan yang punya lebih dari dua atom disebut dengan ligan. Nah, di depan sudah Ibu ambil beberapa contoh reaksinya, yaitu FeCN 6 kali 3- dan FeCN 6 kali 4-, yaitu heksasianoferat, di mana FeCN 6 kali 3- adalah kompleks besi 3 dengan 6 ligan sianida, di mana Fe3+ ditambah 6 Cn- mereaksikan FeCN 6 kali 3-. Nah, terus FeCN 4- adalah kompleks besi 2 dengan 6 ligan sianida. Fe2+ ditambah 6 Cn- menghasilkan FeCN 4
4 min. Dan contoh yang kedua yang Ibu ambil yaitu FeH2O6 2+, dan FeH2O6 3+ aqua kompleks, yaitu di mana besi 2 dikelilingi oleh 6 molekul air. Fe2+ ditambah 6H2O mereaksikan FeH2O6 kali 2+, dan FeH2O6 kali 3+, di mana besi 3 dikelilingi oleh 6 molekul air. Fe3+ ditambah 6H2O mereaksikan FeH2O6 kali 3+. Nah, materinya sudah Ibu sampaikan semua. Apakah anak-anak Ibu mengerti apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Nah, boleh diulangi lagi apa yang Ibu sebutkan tadi? Pertama itu Bu, ada ligan yang hanya punya satu donor, itu namanya ligan monodentat. Kemudian yang kedua itu ligan mempunyai 2 atom donor, itu disebut ligan bidentat. Kemudian yang ketiga itu ligan yang mempunyai lebih dari 2 atom, itu disebut ligan. Nah, tangan dong. Baik, terima kasih kepada Sabita. Nah, berakhir sudah materi pembelajaran reaksi senyawa kompleks pada hari ini. Anak-anak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi senyawa kompleks? Saya Bu, Ya, Sabita, silakan. saya ingin bertanya Bu, apa saja ikatan yang ada pada senyawa kompleks Bu? Oke, baik, terima kasih ya Sabita. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu jawabannya? Tidak ada, Bu. Tidak tahu. Baik, nah di sini Ibu akan menjelaskan apa saja ikatan yang ada pada senyawa kompleks tersebut. Yang pertama itu ada ikatan koordinasi, yang kedua ada ikatan ionik, yang ketiga ada ikatan kovalen, yang keempat ada ikatan hidrogen, yang kelima ada ikatan van der Waals, dan yang keenam ada ikatan pi. Nah, itu ya Sabita, beberapa ikatan yang dalam senyawa kompleks. Apakah Sabita mengerti? Ngerti Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Sabita. Baiklah, apabila Ibu ada kesalahan atau kekurangan, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.